kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan Yesus, kasih yang terindah yang kami miliki adalah ketika Engkau rela mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Engkau telah menebus dosa kami. Engkau telah menanggung segala kutuk-kutuk kami. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kami percaya segala kutuk nenek moyang, baik mulai dari Adam sampai kepada leluhur-leluhur kami, tidak ada lagi ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Percaya kepadamu, percaya dan menerima kuasa darah Yesus Kristus yang telah mengalir di Kalvari, di Golgota. Dan kami percaya kami telah ditebus dan sekarang telah menjadi milik-Mu. Engkau menjadi Bapa kami dan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, kasih yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita membaca dari Yeremia pasal 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita ulang sekali lagi ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan telah menyatakan diri, menampakkan diri kepada Israel zaman itu, ya. Karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar, dan dia berkata kepada bangsa itu, ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Mengapa Tuhan mengasihi orang-orang Israel pada zaman itu, baik Yehuda maupun Israel, dikasihi dengan kasih yang kekal? Sebab hanya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa itu, dialah yang bisa mengasihi siapapun, bangsa apapun dengan kasih yang kekal. Kasihnya itu abadi, maksud kekal itu selama-lamanya. Ini menarik. Jadi tidak ada pernah Allah di muka bumi ini, atau ilah-ilah ya, atau dewa-dewa yang bisa mengasihi dengan kekal. Sebab apa? Ilah-ilah itu, dewa-dewa itu hanya ciptaan. Alkitab menulis, ya, dibuat dari kayu, ya, ditebang sepotong kayu yang besar, sebagian dibikin jadi kayu api, sebagian diukir-ukir, dibikin matanya, dibikin telinganya, dibikin kakinya, diukir, ya, dibikin kakinya. Makanya Alkitab menulis, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya tangan tidak bisa memegang, punya kaki tidak bisa berjalan. Kalau Allah Yahweh atau Elohim, Allah atau Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah Allah yang sesungguhnya, Allah yang menjadi manusia, Allah yang menyatakan dirinya. Hanya dulu zaman konteks Nabi Yeremia ini belum disebut namanya Yesus. Amin. Tetapi sebenarnya Yesus itu sudah berkontribusi, sudah ada sejak kekekalan. Itu sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 58 dia berkata apa? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia ikut ketika penciptaan manusia, ketika Allah berfirman, marilah kita jadikan manusia itu segambar dengan rupa kita. Ya, Kejadian 1:26, ya. Artinya apa? Dia ada di situ. Bahkan roh Allah melayang-layang saat penciptaan itu. Jadi ada Bapa, ada roh Allah, Roh Kudus, ada Tuhan Yesus di dalamnya.
Makanya Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tidak ada satu pun yang tidak diciptakan, ya. Makanya itu dia. Jadi Dia Allah yang luar biasa. Jadi Dia sudah mengasihi dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya zaman dulu tidak ada bukti bahwa mereka dikasihi dengan kekal. Karena apa? Dalam peristiwa Yeremia ini, orang Israel, raja-raja Yehuda itu diangkut ke Babel, ya, oleh Nebukadnezar raja Babel, oleh orang-orang Kasdim, ya. Bahkan kota itu dihancurkan, dibakar, diruntuhkan. Kemudian semua penduduk dibawa, diangkut, ya. Raja, kalau yang tertinggal itu akan kena apa? Kena pedang, kena apa lagi? Kelaparan, apa lagi? Penyakit tiga ini yang diangkut bisa hidup di sana, yang tinggal akan mati, ya. Persis seperti Israel di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 manusia yang hidup, yang masuk ke tanah Kanaan. Siapa itu? Kaleb bin Yefune sama Yosua bin Nun. Yang lainnya semua mati di padang gurun. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu hanyalah anak-anak yang lahir di padang gurun. Makanya sebelum masuk mereka harus disunat dulu. Karena dulu ada perjanjian Tuhan dengan Abraham, ya, Ishak, Yakub, bahwa setiap anak yang berumur 8 hari harus dikerat kulit katanya, ya, disunat. Makanya mereka sebelum masuk tanah Kanaan disunat dulu. Nah, kalau orang-orang tuanya, karena semua tegar tengkuk, degil, tidak mau mendengar suara Tuhan. Nah, di sini belum dinyatakan kasih yang kekal itu. Tapi di mana kasih yang kekal itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Itulah kasih yang kekal bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih yang kekal lewat darahnya, lewat kematiannya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk Tuhan. Yang tadinya kita dalam kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu dia. Jadi Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dibuktikan lewat kematian anaknya. Lalu sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi proses Tuhan Yesus sesudah Dia mati di kayu salib sampai saat ini, Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada siapa? Kepada umatnya, kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Jadi ada kasih setia Tuhan. Jangan berpikir tentang hal-hal, wah itu kan zaman dulu Pak Pendeta, ya. Itu kan hanya zaman ketika Israel, ketika kerajaan Yehuda, ya. Yerusalem, Samaria, bukan, ya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia melanjutkan kasih setianya yang kekal itu, tentu pasti digenapi. Jadi ini bukan masalah kau kaya atau miskin. Bukan masalah kau sedang sakit atau sedang sehat. Tapi firman Tuhan hari ini, Yeremia 31 ayat 3, ya. Dari jauh kata Tuhan, Dia menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadanya. Jadi kata sebab itu ada tindakan lanjut. Karena memang Tuhan yang memilih Israel, Tuhan yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita dianggap biji mata Tuhan, berharga, ya, mulia. Jadi Dia mengasihi kita dengan kasih yang sebab Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Dia melanjutkan kasih setianya kepada kita. Sampai kapan? Sampai kelak kita naik ke sorga. Ya, bukan hanya di dunia ini. Setiap manusia, ingat baik-baik, semua yang mendengar firman Tuhan ini akan mati. Memang ada kemungkinan ketika akhir zaman, ya, ketika sangkakala dibunyikan, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya, ya. Ada kemungkinan pada zaman itu masih ada orang yang hidup. Jadi tidak semua mati.
Namun Alkitab menulis, yang hidup pun diganti dengan tubuh kemuliaan. Dimulai dari yang mati dulu. Supaya apa? Kenapa yang mati harus diganti dengan tubuh yang baru? Rohnya dimasukkan. Supaya orang yang masuk neraka, ke neraka. Orang yang masuk ke surga, ke surga. Dia bisa mengalami neraka itu. Dia bisa mengalami surga itu. Dan itulah yang kekal. Itu sebabnya neraka kita, surga kita itu kekal. Amin. Kalau sudah masuk ke dalamnya, tidak mungkin bisa dicabut lagi, lalu dimasukkan ke surga, masuk ke neraka, masuk ke surga, atau masuk ke surga, diambil, masukkan ke neraka. Nggak mungkin seperti itu. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi ada kasih setia Tuhan. Kalau selama ini kita merasa tidak dikasihi, atau merasa doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, itu bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Amin. Ada kemungkinan apa yang kita minta itu tidak cocok untuk kita. Tuhan pasti, kalau dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita, yang cocok untuk kita. Amin. Yang damai sejahtera, yang sukacita. Ya, buat apa kita menerima hal-hal yang spektakuler? Katakanlah, oh saya dapat uang ratusan miliar umpamanya, tetapi tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Tetapi itu bukan rencana Tuhan. Itu hanya rencana setan, ya, rencana hantu. Nggak ada gunanya. Seberapa banyak pun yang kita dapat, yang dibutuhkan manusia di muka bumi ini adalah kasih yang kekal dari itu. Kenapa? Ya karena kita akhir hidup kita, tujuan kita, setiap manusia kerinduannya untuk masuk surga. Hanya dengan kasih yang kekal itulah kita bisa masuk surga. Lewat apa? Lewat anaknya yang tunggal. Ya. Lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ini bukan masalah agama, ya. Tidak ada masalah agama di sini. Tetapi ini masalah kasih yang kekal dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan kasihnya itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun kamu berada, yang mendengar firman Tuhan malam ini, kasihnya itu dilanjutkan. Bukan hanya saat ini, tetapi saat sampai kita dipanggil Tuhan, bahkan sampai ketika Tuhan Yesus memanggil kita, dan dia membawa kita sama-sama masuk ke surga, karena kita tidak tahu jalan ke surga. Itu sebabnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14:6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang dimaksudkan datang kepada Bapa, yang masuk ke surga, kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Makanya ini bukan masalah keyakinan, bukan masalah agama. Orang Kristen pun kalau kau tidak mengalami kasih Kristus yang kekal, kalau kau tidak merasakan ada kelanjutan kasih setia Tuhan, itu selama-lamanya. Kalau kita sudah menerima kasih yang kekal dari Tuhan, zaman dulu namanya Yahweh atau Elohim, sekarang kita sembah, kita kenal dia dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak pernah melihat dia, kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sebab dia rela mati di kayu salib untuk kita. Amin. Itulah kasih yang kekal itu. Rela mengorbankan nyawanya. Lalu apa? Tindak lanjutnya. Sebab itu aku, kata Tuhan Yesus, kata Yahweh di dalam Tuhan Yesus yang kita sembah, melanjutkan kasih setiaku kepada. Jadi ada lanjutan dari kasih yang kekal itu. Bukan hanya bicara kasih yang kekal, tetapi praktek. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, istriku, anak-anakku yang mendengar firman Tuhan, siapapun engkau, ingat baik-baik, apapun keadaanmu, dimanapun kau berada, entah di dalam penjara, entah terbaring di rumah sakit, entah sedang ada pergumulan yang berat, ada kasih setia Tuhan. Ada kelanjutan dari kasih yang kekal dari Tuhan. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan ada kasih yang kekal. Lalu ada tindak lanjut.
Dia akan melanjutkan kasih setianya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Kepada semua kita. Jadi jangan pikir, kalaupun kau sekarang tidak memiliki apa-apa dalam tanda petik, padahal kaulah yang paling kaya di muka bumi ini. Kok bisa, Pak Pendeta? Bagaimana kita yang paling kaya sementara kita nggak punya uang, nggak punya emas dan perak, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha. Ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, Dia Tuhan pencipta, berarti kau memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia bisa buka tingkap-tingkap langit. Dia bisa membuat orang yang tidak bekerja, bekerja. Dia bisa membuat orang yang tidak ada usahanya, usaha. Dengan jalan apa? Ya, karena Dia pemilik, ya. Dia owner, Dia pencipta, Dia bukan ciptaan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya. Dan itu harus ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab hari ini menulis hanya 2 kunci di sini. Pertama apa? Tuhan harus menampakkan diri, walaupun Dia dari jauh, ya. Yang kedua, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang akibat Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Dia melanjutkan kasih setianya kepada kita. Bukan hanya hari ini, bukan juga untuk besok, tapi untuk selama-lama sampai ke sorga. Itu sebabnya Dia berkata, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke sorga menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat, kata Tuhan Yesus. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Apa? Untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Di sana kita punya apartemen, namanya sorga yang kekal. Tidak ada di sana. Nggak usah pakai lift segala macam. Apartemen di dunia ini akan hancur, ya, akan kiamat. Tetapi apartemen kita yang sebenarnya, rumah kita yang sebenarnya adalah rumah yang kekal, yaitu sorga, dan nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Amin. Itu sebabnya Tuhan berjanji Dia akan melanjutkan kasih setianya. Yang penting kita percaya, aminkan saja. Amin. Saudara yang mendengar firman Tuhan ini hari ini, kasih setia Tuhan yang kekal itu Dia akan lanjutkan kepadamu. Karena itu katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau menerima kasih setia Tuhan yang kekal. Aku mau menerima kasih Kristus. Ya, darah Yesus yang sudah mengalir itu, aku terima kuasanya. Bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang menanggung segala kutuk, segala luka, menyembuhkan segala luka, sakit penyakit, aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus Kristus di sorga dan di bumi, aku terima untuk memuliakan namamu, untuk memberitakan Injil, untuk melanjutkan kasih setia Tuhan di dalam hidupku, supaya kasih itu betul-betul aku alami sampai kelak saya bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus, dan saya diangkat bertemu di awan-awan naik ke sorga. Itulah harapan dan keyakinan kami yang pasti dari firman Tuhan ini. Tuhan pasti melanjutkan kasih setianya bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita semua berkata amin.